kedua lotion Scarlett tuh bukan memilih mana yang paling baik ya, tapi mana yang paling cocok di setiap keadaan. Nah sama nih, kayak lotion Freshy ini cocok banget dipakai untuk kegiatan sehari-hari. Aroma yang bener-bener seger membuat mood booster tersendiri sepanjang hari. Jadi Bun Ai suka banget kalau untuk aktivitas pakainya si aroma Freshy ini. Tapi kalau udah malam hari habis mandi sore gitu ya, Bun Ai lebih suka menggunakan si Romansa. Soalnya aromanya tuh lebih lembut, jadi kayak samar-samar tapi tetap sih kecium wanginya. Nah Romansa ini lebih banyak mengandung aroma-aroma bunga ya teman-teman. Jadi sambil ngobrol cantik di malam hari bersama Pak Suami, varian Romansa ini benar-benar cocok untuk meningkatkan keromantisan bersama. Wow, sesuai dengan namanya ya. Jadi kalau kesimpulan Bun Ai, untuk lotion Freshy cocok banget kamu pakai untuk membangkitkan semangat dalam berkegiatan sehari-hari. Sementara untuk merelaksasi diri di malam hari cocok banget pakai yang Romansa. So teman-teman wajib coba keduanya karena varian dari Scarlett dua-duanya mengandung glutathione, vitamin C yang kalau dipakai secara rutin bisa membuat kulit jauh terasa lebih cerah. Pastikan kamu beli produk Scarlett yang asli, belakangnya tuh ada barcode yang bisa langsung dicek dari websitenya Scarlett. Jadi Bun Ai seneng banget sama dua varian ini, dan apalagi Scarlett tuh selalu melindungi lotionnya dengan double lock. Jadi anak-anak tuh nggak bisa buka ya teman-teman. Biasanya kan kalau kita beli lotion baru dipakai sedikit karena punya anak kecil kayak Bun Ai nih. Kalau nggak ketahuan dibawa anak-anak udah deh habis ya kan. Tapi Scarlett enggak, karena double lock ini jadi aman banget. Meskipun anak-anak bawa dia nggak bisa buka. Nah teman-teman, untuk Scarlett sendiri harganya tuh dibanderol 75 ribuan. Tapi lotion ini bisa banget Bun Ai pakai sampai 2 bulanan. Lotion Scarlett juga cepet banget nyerap di kulit. Jadi kayak Bun Ai yang punya bayi nih benar-benar nggak keganggu sama sekali. Jadi teman-teman, ayo yang mau coba, linknya Bun Ai taruh di description box. Hidup memang tidak selamanya mulus, karena di situ kita belajar untuk tulus. Tapi yakinlah, di setiap pelajaran rasa sakit, Allah akan menilai mana hambanya yang berhasil dan juga lulus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan di channel Keluarga Bun Ai, keluarga yang bercita-cita selalu bersama sampai surga. Amin amin ya robbal alamin. Memasuki Ramadan hari ke-11, mudah-mudahan hati kita bertambah ikhlas meskipun kadang kebaikan tidak berbalas. Aduh, sakit rasanya ya. Tapi jangan sakit teman-teman, karena kebaikan yang kita lakukan itu akan selalu berbalas sama kita meskipun dengan orang yang berbeda. Percaya nggak? Pernah nggak punya pengalaman kayak gitu? Kalau percaya, kalau pernah, boleh dong sharing-sharing di kolom komentar. Nah, untuk hari ini Bun Ai masih mau ngebahas THR, karena banyak juga di DM Instagram itu yang nanya, Bun Ai ini pakai komponen apa? Yang ini kalau kurang pakai ngambil di mana? Gini ya, jangan bingung. Bun Ai tuh selalu pengen nabung itu tuh membangun kebiasaan. Jadi menabung itu boleh dijadiin kewajiban, tapi jangan sampai menjadi beban. Nanti khawatirnya kita masuk ke lorong gak bersyukur, insecure, karena ngerasa kok THR bukan bisa nabung malah habis. Sebenarnya kalau mau jujur-jujuran, kita tuh komponen THR kadang-kadang habis memang untuk berbagi. Karena momentum ini nih yang terbaik banget kita untuk berbagi. Jadi nggak usah pusing, nggak usah risau ya teman-teman, maksimalkan aja anggaran THR seperti video Bun Ai sebelumnya. Kalau belum bisa nabung nggak apa-apa, yang penting jangan over budget. Nah untuk hari ini Bun Ai seneng banget karena kemarin kan datang paketan dari mylip_id, itu ternyata belakangnya dapat bonusan untuk tulis-tulis THR kayak gini. Teman-teman yang mau order boleh banget langsung ke mylip_id. Kalau emang nggak mau tentang komponen THR kayak gini, bisa request untuk yang budget planner. Nah ini Bun Ai coba tulis, misalnya contoh baju lebaran. Bun Ai butuh untuk ayah, Bun Ai, Rafa, Baby Agni, dan juga Bang Bima. Tapi karena Bun Ai udah bikin rangkaian THR itu dari 1 tahun sebelumnya, dan Bun Ai udah nabungin buat keperluan baju itu sebelumnya dan udah kumpul. Tapi alhamdulillahnya bosen gak tuh dengerin Bun Ai ya? Alhamdulillahnya ini untuk baju Bun Ai pribadi dapat endorse, baju Agni, baju Bima juga dapat endorse. Jadi mungkin nanti yang beli hanya baju ayahnya dan juga baju Rafa. Tapi kita belum sampai akhir Ramadan, siapa tahu masih ada endorse masuk. Amin ya teman-teman. Bercanda ya, jangan marah ya. Jadi serius, jadi kalau untuk baju lebaran teman-teman bisa budgetin sendiri nih. Tulis-tulis dulu kira-kira untuk kakak berapa, untuk adik berapa.
Nah, acuan ini tuh bukan kayak harga mati ya teman-teman. Jadi ketika lebih bolehlah maksimal di 10-20%. Jangan kejadian begitu beli baju, contoh baju ibu, ngelihat harganya diskon 70%. Nah, harga bajunya misalnya 1,5 juta, 70% berarti 450.000. Sementara budgetnya cuma 300.000. Nah, mendingan beli baju yang nggak diskon tapi sesuai budget dibanding diskon tapi over budget. Itu yang berbahaya. Jadi, apapun yang kita tulis tuh bukan kurikulum pasti tapi memberikan kita rambu-rambu untuk tidak kebablasan. Karena pastinya nih di lebaran ini karena udah bisa mudik, udah bisa bersilaturahim seperti biasanya sebelum corona gitu ya, pastinya akan membutuhkan dana tak terduga yang jauh lebih tinggi dibanding tahun-tahun sebelumnya. Oke, langsung masuk nih, misalnya contoh kue lebaran. Pastiin dulu berapa banyak sih tamu yang bakalan silaturahim ke kamu, atau malah kamu yang banyak silaturahim ke tamu-tamu. Kalau emang itu yang terjadi, lebih baik dananya full ke bingkisan. Untuk kue di rumah seadanya aja, ya secukupnya aja. Nah, kayak Bunda pribadi, kalau kue-kue kering kayak gitu anak-anak kurang suka. Jadi ya udah nastar aja sama putri salju. Sisanya mungkin beli kayak cemilan-cemilan ciki-ciki ya teman-teman, yang garing-garing itu biasanya anak-anak bakalan suka. Sisanya Bunda lebih full ke bingkisan karena untuk tahun ini Bunda seperti biasanya pengen ngasih tokoh masyarakat, mertua, mama. Meskipun kadang-kadang orang tua bilang nggak usah, buat kamu aja gitu ya. Tapi percaya deh, orang tua tuh kadang bawaan kita tuh sederhana tapi berharga banget bagi mereka. Karena bukan bawaannya sih, mereka tuh ketika kita bisa ngebawain sesuatu secara psikologinya nggak lihat harganya, tapi mereka tuh memastikan bahwa hidup kita baik-baik aja. Aduh, melo deh Bun Ai deh. Yang padahal kalau jujur-jujuran gitu ya, kita bawanya berapa, pulang dari rumah mama atau mertua akan jauh lebih banyak lagi bawanya ya. Ada yang sama nggak? Kalau ada yang sama boleh tulis di kolom komentar nih. Nah, ngomongin masalah bingkisan, kadang-kadang juga terlewat tuh kayak tokoh masyarakat, ketua RT atau RW, teman-teman yang punya karyawan, itu kan juga harus difikirkan. Atau mungkin satpam perumahan, atau teman-teman yang mau ngasih guru kelas anaknya. Nah, itu penting banget dicatat. Terus kita ingat juga nih, misalnya apakah bibi, kerabat, uwa, atau siapa yang mau teman-teman kasih, sedetail mungkin ditulis sehingga budgetnya itu enggak over. Nah, ini juga bisa mensiasati teman-teman yang memang untuk budget anggarannya itu mepet, bisa ganti nih dari uang ke bingkisan. Karena kalau uang itu kan kelihatannya sedikit, kalau bingkisan kita bisa cari untuk yang barang promo misalnya, atau mungkin makanan kesukaan, atau mungkin mau yang lebih lama berbekas gitu seperti mukena, sejadah, Al-Quran. Itu banyak banget sih. Jadi pinter-pinter kita aja untuk memilah-milah nih bingkisan ataukah uang kita mau ngasihnya pas THR nanti. Lanjut step berikutnya yaitu angpau. Teman-teman silahkan nih tuliskan berapa yang mau dikasih ke mertua, ke orang tua. Atau mungkin gak ngasih uang Bun Ai, pengennya ngasih ini, tapi tetap ditulisin untuk budget ya. Keponakan, baik dari suami, dari istri. Penting juga untuk menyiapkan angpau. Angpau tak terduga. Kalau tiba-tiba pas silaturahim ketemu orang yang gak ada di catatan, kamu bingung nanti, wah pakai uang yang mana nih? Ujung-ujungnya angpaunya anak dipakai dulu. Kalau diganti nggak apa-apa. Yang repot nggak ada catatannya, nggak diganti pula. Nah, itu jangan sampai ya teman-teman. Jadi kalau saran dari Bun Ai, angpau itu benar-benar detail. Terus siapkan angpau lebih kalau nanti ketemu orang yang memang lupa kita catat atau lupa kita anggarkan. Next untuk THR nih, THR mertua, orang tua, sesepuh, misalnya yang masih punya nenek, bibi, atau misalnya siapa aja lah yang mau dikasih, ditulis aja. Atau mungkin tetangga kita ya yang kira-kira memang kurang mampu, nggak apa-apa, tulis aja supaya nanti kita bisa tahu nih kira-kira kalau misalnya nggak cukup, komponen apa nih yang kita kurangin. Nah, ini adalah yang paling penting di antara itu semua, yaitu adalah komponen zakat dan fidyah. Kemarin udah sempat Bun Ai bahas di video sebelumnya bahwa zakat itu ada zakat fitrah, zakat mal. Nah, itu sesuai dengan aturan Allah, jadi nggak bisa seikhlasnya. Karena di sini Bun Ai berlima, jadi Bun Ai nulisnya untuk ayah, Bun Ai, Rafa, Bima, dan Agni. Satu orangnya itu sekitar 30 sampai 35 ribu. Nanti biasanya Bun Ai itu ngebayarnya memang pas 2 hari sebelum lebaran ya, ke masjid sih biasanya teman-teman. Tapi kalau emang Bun Ai mau, nggak apa-apa, bayar sendiri langsung ke fakir miskin di sekitar rumah. Yang pasti jangan lupa
lupa untuk dibacakan ijab dan qabulnya. Nah, kalau teman-teman yang hamil, menyusui, sakit, boleh juga nih siapkan dana untuk membayar fidyah untuk ketinggalan puasanya di bulan Ramadan. Atau orang tua yang memang sakit terus udah nggak berpenghasilan, kita boleh backup nih untuk pembayaran fidyahnya. Nah, ini juga penting nih teman-teman, yaitu adalah dana lain-lain seperti dana masak, dana mudik, hiburan. Itu kadang-kadang kan nggak ketulis, tapi mas hari H lumayan memakan budget. Kayak misalnya bahan-bahan pokok yang tiba-tiba naik melambung tinggi. Nah, kalau nggak ditulis tuh bisa bahaya. Jadi mendingan ditulis sama teman-teman, dana mudik berapa nih, hiburan berapa. Kalau masih ada sisanya mau di-save dulu juga nggak apa-apa. Nah, kalau untuk hiburan perginya nggak mesti di momentum lebaran. Silakan nyari waktu yang harganya stabil, yang waktunya tuh enak, sehingga momentum liburan benar-benar itu menjadikan quality time terbaik. Oke, sampai menit ini Bunda ngucapin terima kasih untuk teman-teman yang senantiasa mendukung channel sederhana ini. Like, komen positif, subscribe. Mudah-mudahan channel ini bisa sedikit menginspirasi. Dan teman-teman yang baru bergabung, jika berkenan jangan lupa tekan tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi sehingga nggak ketinggalan kalau Bunda upload video terbaru. Nah, saran dari Bunda terakhir adalah kalau kamu udah punya anggaran di THR tahun ini, ayo yuk kita mulai bikin sinking fund, bidik pelan-pelan pengeluaran-pengeluaran kecil untuk THR di tahun depan. Sehingga THR tahun ini kamu nggak langsung habis-habisan. Oke, itu aja bisa Bunda share untuk hari ini. Sampai jumpa lagi di video Bunda selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.